蔓延。风唤进玉石俱焚，朕会引爆此阵。说他败了呢？ 灵狐文，为吞并八荒。还是之山高水远。执迷不悟的人是你，离开之前，至今皆无。若非人间。 还是你做到了。 Cerita ini dimulai dengan diperlihatkan adanya seorang remaja bernama Li Bai, yang sekarang Li Bai sedang melawan para penjaga dari istana Taiji, yang dimana Li Bai ini sedang berniat untuk masuk ke dalam istana Taiji ini, tetapi dilarang oleh para penjaga dan Li Bai harus melawan mereka untuk bisa masuk, yang alasannya masih belum diketahui kenapa Li Bai ingin masuk ke dalam istana Taiji dan juga kenapa para penjaga menghadangnya. Namun di sini Li Bai tidak main-main dihadang oleh para penjaga tersebut. Sampai di sini adanya polisi kehakiman dan juga menteri kehakiman yang menghadang Li Bai, yaitu polisi kehakiman bernama Li Yuanfang dan juga menteri kehakiman bernama Di Renjie. Mereka berdua memperingatkan kepada Li Bai jika Li Bai tetap berniat masuk ke dalam istana Tiaji, maka nyawa Li Bai tidak akan diampuni oleh mereka. Dan di saat pertarungan itu adanya seorang perempuan bernama Wan Er yang sedang mengawasi mereka. Dan dari dalam istana Taiji terdengar adanya suara wanita yang bertanya kepada Wan Er apa yang sedang terjadi di luar. Wan Er pun memberitahu kalau di luar sedang ada pertarungan yang sedang terjadi, yaitu antara Li Bai melawan para pasukan mereka. Lalu kita pun berpindah 10 hari sebelum kejadian Li Bai menyerang istana Taiji, yang dimana kita sekarang berpindah tempat di sebuah pesta yang diselenggarakan oleh seseorang bernama Ling Huwen, seorang menteri perekonomian dari istana Taiji, dan juga di sana dihadiri oleh para orang elit sebelumnya juga, yaitu adanya gadis Wan Er sebelumnya dan juga 2 orang baru bernama Liu Junqi yang merupakan kepala sekretariat dan juga Liu Qiu, wakil perdana menteri. Di sana mereka sedang mengadakan sebuah pesta minuman dan juga puisi. Namun pesta mereka masih belum dimulai karena mereka sekarang masih menunggu Li Bai, yaitu orang yang sebelumnya menerobos istana Taiji. Di sini mereka tampak mengagumi Li Bai karena Li Bai yang merupakan orang jenius, yang dimana Li Bai merupakan seorang pendekar pedang yang hebat dan juga seorang yang sangat puitis. Orang-orang sangat mengagumi Li Bai karena 2 hal tersebut, dan juga banyak wanita yang suka kepada Li Bai karena Li Bai yang memiliki wajah yang tampan. Dan tidak lama kemudian pun Li Bai telah sampai di tempat mereka. Kedatangan Li Bai langsung disambut oleh meriah oleh para wanita yang kagum dengan ketampanan Li Bai.
Tetapi di saat itu wakil Perdana Menteri Lu Qiu bertanya kepada Liu Bei karena sepengetahuan dirinya Liu Bei pernah membuat sebuah perkataan yang bahwasanya Liu Bei akan memberikan puisi kepada siapapun yang bisa mengalahkan dirinya dalam 3 gerakan. Di sini Lu Qiu bersama para muridnya tertarik untuk mengikuti tantangan ini. Liu Bei dengan senang hati menerima tantangan dari Lu Qiu. Lalu Lu Qiu pun bersama para muridnya bertarung melawan Li Bai. Dalam pertarungan itu Li Bai tampak begitu santai menghadapi mereka, yang bahkan di tengah pertarungan Li Bai sambil mengucapkan beberapa puisi. Yang inti dari puisi tersebut merupakan sebuah ucapan terima kasih kepada Kaisar karena telah menyelenggarakan pesta minum teh ini. Dan juga Li Bai pun telah berhasil memenangkan pertarungan itu setelah puisinya selesai dibuat. Namun Li Bai langsung menyampaikan tujuannya datang ke pesta ini, yang dimana Li Bai tertarik dengan harta yang katanya akan disediakan di dalam pesta ini. Mendengar hal tersebut pun Ling Hu langsung membawa Li Bai berkeliling untuk melihat harta-harta yang telah ia janjikan, yang dimana harta tersebut adanya minuman arak, lalu adanya tulisan puisi dari Wan Er, dan juga adanya sebuah pedang yang sangat istimewa. Tetapi ketiga harta tersebut tidak menarik bagi Li Bai karena minuman arak tidak cocok baginya, lalu puisi buatan dari Wan Er tidak terlalu bagus. Hal tersebut pun membuat Wan Er yang menulisnya merasa kesal. Dan juga pedang yang ia anggap bagus ini ternyata tidak terlalu tajam di bagian ujungnya, membuat Li Bai pun kecewa dengan ketiga harta ini. Wan Er merasa kesal kepada Li Bai karena tingkah Li Bai ini yang sangat sombong. Li Bai pun mengatakan kekecewaannya sendirian di tepi sungai, padahal dirinya sudah datang ke sini dari kota jauh yaitu kota Suiyu ke kota Chang'e. Dirinya sudah berharap mendapatkan harta yang berharga seperti puisi baru, pedang yang bagus, ataupun minuman yang enak, tetapi semuanya yang ada di sini merupakan hal yang membosankan. Tetapi di saat itu Ling Hu memberitahu kepada Li Bai kalau dirinya masih memiliki satu harta berharga yang masih belum diperlihatkan kepada Li Bai, yang dimana harta tersebut merupakan sebuah poci giok ataupun sebuah tempat penyimpanan minuman, yang dimana poci ini menggunakan satu struktur batu giok yang langka, bisa membuat minuman yang tersimpan di dalamnya terasa dingin walaupun berada di musim panas. Li Bai yang mendengar itu pun tertarik dengan harta ini. Tetapi sebelum Li Bai diperbolehkan menyimpan harta ini, Ling Hu ingin menantang Li Bai bertarung terlebih dahulu. Karena ternyata alasan Ling Hu mengundang Li Bai adalah untuk mengetes kemampuan berpedangnya. Bagaimana kemampuan berpedangnya berkembang untuk bisa mengalahkan Li Bai. Tetapi pertarungan ini hanyalah pertarungan pertunjukan saja. Setelah itu Ling Hu mengeluarkan seorang penari bernama Liu Yun, yang merupakan seorang penari yang berasal dari gurun awan. Dan Liu Yun di sini menari sambil akan menghiasi pertarungan mereka berdua, atau lebih tepatnya mereka berdua di sini akan membuat sebuah pemandangan. Lalu pertarungan antara Ling Hu melawan Li Bai pun dimulai. Di sini mereka berdua bertarung di atas udara, tetapi di tengah pertarungan itu Liu Yun kelepasan topengnya, membuat Liu Yun sulit melihat karena penglihatan Liu Yun sekarang sedang tidak baik. Hal ini pun membuat Liu Yun terjatuh dari atas udara. Li Bai yang melihat itu pun dengan segera menyelamatkan Liu Yun dengan menangkap Liu Yun. Hal ini pun berhasil dilakukan oleh Li Bai, membuat Liu Yun selamat dari atas ketinggian. Namun di sini Liu Yun sedikit merasa kecewa karena dirinya sekarang masih belum menyempurnakan pertunjukan yang sedang ia buat. Tak disangka Li Bai dengan keinginannya sendiri menyelesaikan pertunjukan dari Liu Yun, yang dimana Li Bai menyelesaikan pemandangan yang tadi sedang dibuat oleh Liu Yun, yaitu sebuah pemandangan berupa pemandangan bukit.
Lin Hu memberikan ponci giok sebelumnya kepada Li Bai sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Li Bai karena Li Bai telah menghiburnya menggunakan teknik berpedang Li Bai sebelumnya. Lalu tetua Lu Qiu tampak juga mengajak Li Bai untuk minum bersama dan membuat puisi bersama. Li Bai dengan senang hati bergabung bersama mereka. Tetapi Wan yang melihat kerumunan itu merasa iri kepada Li Bai karena Li Bai dengan mudahnya bisa mengambil alih seluruh pandangan mata kepada dirinya sendiri. Kemudian pun kita berpindah kembali dengan Li Bai yang sekarang, yaitu dengan Li Bai yang berusaha untuk menerobos masuk ke dalam istana Taiji. Di sana Wan menghentikan Li Bai karena istana Taiji bukan sembarangan orang yang boleh memasukinya. Terjadi pertarungan Li Bai melawan Wan karena Wan yang tidak memperbolehkan Li Bai masuk ke dalam istana Taiji. Tetapi dalam pertarungan itu Li Bai dengan mudahnya mengalahkan Wan Wan pun bertanya kepada Li Bai kenapa Li Bai mencoba untuk menyerang istana Taiji, padahal 10 hari sebelumnya mereka sedang pesta bersama. Li Bai menceritakan kepada Wan kalau dirinya merasa marah adanya seseorang yang telah mengirimkan surat kepada dirinya. Tetapi setelah itu kita diperlihatkan kembali dengan ingatan 10 hari yang lalu, yaitu waktu kelanjutan pesta sebelumnya. Yang dimana waktu pesta itu sedang berjalan, Li Bai mendapatkan sebuah surat. Tetapi karena asiknya Li Bai menjalankan pesta, Li Bai tidak sempat membaca surat itu bahkan setelah 2 hari. Setelah 2 hari berlalu, Li Bai baru bisa membaca surat itu, yang ternyata surat itu merupakan surat tulisan dari ibunya yang ingin mengajak Li Bai untuk melihat bersama festival bunga yang berada di wilayah dari Gurun Awan. Karena bagi ibunya Li Bai, festival Gurun Awan tersebut sangatlah indah dan dirinya ingin mengajak putranya untuk melihat bersama festival tersebut. Setelah Li Bai membaca surat tersebut, Li Bai dengan segera kembali ke tempat tinggalnya, yaitu Gurun Awan. Singkat cerita, Li Bai pun telah sampai di kediaman rumahnya dan di sana Li Bai bertemu dengan ayah serta ibunya. Tetapi dalam pertemuan ini terlihat jika Li Bai ini tidak memiliki hubungannya akrab dengan ayahnya karena permasalahan anak dan bapak, yang dimana di sini bapaknya Li Bai ingin mengajak Li Bai untuk mengurusi bisnis keluarga mereka. Tetapi di sini Li Bai tidak mau karena dirinya ingin mengembangkan dirinya sendiri menjadi seorang pendekar pedang dan juga seorang pembuat puisi. Dengan Li Bai yang pergi ke kota Chang'an, dan itu alasan kenapa Li Bai lebih tertarik tinggal di sana dibandingkan di kota Gurun Awan miliknya ini. Karena di kota ini ayahnya Li Bai ingin menyuruh kepada Li Bai untuk meneruskan bisnis keluarga mereka, yaitu pembuatan arak. Tetapi Li Bai lebih ingin bekerja di dunia kreatif, gitulah intinya cuy. Kemudian pun Li Bai bersama ibunya pergi melihat festival bunga, yang dimana festival bunga ini merupakan perayaan kembang api. Untuk hubungan Li Bai bersama ibunya sendiri, Li Bai memiliki hubungan yang sangat akrab dengan ibunya. Bisa dibilang ibunya ini merupakan penengah di antara hubungan Li Bai dan juga ayahnya. Dan di sini Li Bai lebih senang menghabiskan waktu bersama ibunya. Tetapi di saat festival bunga itu sedang diselenggarakan, Li Bai merasakan adanya sesuatu hal yang janggal. Padahal festival bunga dari Gurun Awan ini telah diselenggarakan 3 hari yang lalu, waktu ibunya Li Bai mengirimkan surat kepada Li Bai. Tetapi kenapa festival bunga masih berjalan selama itu? Dan seketika tiba-tiba saja Li Bai teringat kalau ini hanyalah ilusinya Li Bai saja. Dan ternyata kota Gurun Awan sendiri telah dihancurkan akibat sebuah peperangan yang tidak diketahui oleh Li Bai. Hal ini pun membuat Li Bai sangat marah dan di sana Li Bai melihat adanya bendera dari kota Chang'an, yang dimana kota Chang'an sendiri merupakan kota yang sebelumnya Li Bai hadiri untuk menghadiri pesta. Dan kemudian kita pun kembali lagi kepada Li Bai di istana Taiji, yang kedatangannya sudah kita ketahui sekarang kalau Li Bai ingin balas dendam kepada mereka yang telah menghancurkan tempat tinggalnya Li Bai.
Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Li Bai mendengar suara dari Aji, yaitu merupakan salah satu pelayan dari keluarganya Li Bai. Li Bai pun sangat kaget karena dirinya bisa melihat Aji yang masih selamat. Li Bai meminta kepada Aji untuk menceritakan apa yang sedang terjadi dan juga kemana kedua orang tuanya sekarang. Aji bercerita kepada Li Bai waktu festival bunga diselenggarakan adanya sebuah badai berwarna hijau di atas langit yang seketika badai hijau tersebut menyerang kota gurun awan mereka, membuat semua orang yang berada di kota berubah menjadi kaca dan mereka semua disedot oleh badai hijau tersebut, yang ternyata para pasukan kota Chang'an yang merupakan para pasukan dari istana Taiji ini bukanlah yang menyerang kota gurun awan, tetapi mereka mencoba untuk menyelamatkan para penduduk, dan di sini Aji sendiri merupakan orang yang telah diselamatkan oleh mereka. Ternyata dugaan Li Bai tentang istana Taiji yang menyerang kotanya telah salah. Tetapi Li Bai merasa bingung karena sebelumnya dirinya telah melihat kalau dirinya telah bertemu dengan kedua orang tuanya dan juga melihat kalau kondisi dari kotanya baik-baik saja. Sang ratu dari istana Taiji memberitahu kepada Li Bai kalau Li Bai sebelumnya hanya terkena teknik ilusi dari para penyihir yang menyerang kota gurun awan ataupun kota Suiyu, dan kemungkinan waktu itu Li Bai menghirup udara milik energi sihir dari para penyihir yang telah menyerang kota Li Bai. Li Bai pun meminta penjelasan lebih jelas kepada sang ratu istana Taiji, tetapi sang ratu istana Taiji tidak mau menjelaskannya karena Li Bai yang telah sembrono menyerang istana Taiji mereka. Tetapi Li Bai tetap memaksanya dengan mengancam sang ratu tersebut. Dengan segera para pasukan pun menghentikan Li Bai dengan mengancam Li Bai. Tetapi untungnya sang ratu memaafkan Li Bai, menyuruh kepada para pasukannya berhenti mengancam Li Bai. Sang ratu memberikan kompensasi kepada Li Bai atas perbuatannya kepada istananya dengan menganggap jika Li Bai sekarang telah tersurut emosinya akibat sebuah musibah. Tetapi sang ratu meminta kepada Li Bai untuk menggunakan otaknya terlebih dahulu karena sayang juga jika Li Bai ini merupakan orang jenius tetapi sangat ceroboh. 无权过问，岁月城之难所生的幻觉，那是吸入妖人秘术。人言你有今世真正该做的事，你若明悟。 Li Bai pun menuruti perkataan dari sang ratu tersebut karena dirinya juga sadar kalau semua ini merupakan kesalahan dirinya. Andai saja waktu itu dirinya membaca surat ibunya terlebih dahulu, kemungkinan dirinya bisa pulang tepat waktu dan kemungkinan bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Li Bai pun pergi keluar dari istana sambil menyalahkan dirinya sendiri. Di saat Li Bai yang sedang menyendiri, Li Bai pun bertemu dengan Wan Er, yang dimana Wan Er sendiri datang menemui Li Bai karena ia khawatir dengan kondisi Li Bai ini. Khawatir jika Li Bai mengamuk kembali di kota Chang'e miliknya ini. Li Bai sendiri tidak peduli dengan kedatangan dari Wan Er karena dirinya masih menyalahkan dirinya sendiri akibat kecerobohannya. Dirinya sangat ceroboh sampai tidak membuka surat kedua orang tuanya sampai 3 hari. Hal ini membuat Li Bai merasa sangat terpukul. Tetapi di saat Li Bai yang sedang membaca surat, Li Bai pun sangat kaget karena ternyata surat tersebut sepertinya telah dibuka oleh orang lain sebelum dirinya. Artinya ada orang yang telah membuka surat ini sebelum Li Bai. Kemudian Li Bai dengan segera pergi bertemu dengan Ling Hu untuk memastikannya. Li Bai bertanya kepada Ling Hu apakah adanya orang lain yang telah membuka surat miliknya ini. Ling Hu yang mendengar itu tidak terlalu yakin karena bagi dirinya orang-orang yang sebelumnya datang ke acara pesta minum teh merupakan orang-orang sastrawan. Biasanya mereka tidak berani lancang untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi untuk memastikannya lagi, Li Bai ingin melihat para daftar tamu untuk memastikannya, menanyakan satu persatu dari mereka mengenai suratnya ini. Ling Hu pun mau membantu Li Bai dengan mengantarkan Li Bai ke tempat para orang yang telah terdaftar ke daftar tamu sebelumnya waktu acara pesta milik Ling
Ling Hu. Namun sebelum itu Wan melihat kondisi dari Liu Yu yang merupakan seorang penari sebelumnya yang mengalami sedikit sakit di matanya, membuat penglihatan Liu Yu sedikit buram, yang dimana sekarang Liu Yu sedang diobati oleh dokter sakti rekomendasi dari Wan. Tak disangka dalam waktu yang singkat Liu Yu pun kini telah dapat melihat kembali. Hal ini membuat Liu Yu sangat senang dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada Wan karena telah menemukan seorang dokter sakti yang dapat menyembuhkan penyakit matanya. 多谢长荣关切，如何？流云姑娘眼睛，当日宾客，那太好了。我想逐一问访，令狐兄可有名单地址？ Dan lalu Li Bai dengan ditemani Ling Yu dan juga Wan pun pergi memulai menemui satu persatu dari para pengunjung yang sebelumnya telah terdaftar di tamu undangan dari Ling Yu. Dan mereka pun menanyakan satu persatu dari para daftar tamu tersebut mengenai suratnya Li Bai ini. Tetapi sayangnya mereka semua tidak ada yang mengetahui suratnya Li Bai. Hal ini pun membuat Li Bai tidak mendapatkan hasil apapun dalam pencarian ini. Dan di saat mereka sedang beristirahat di kota Chang'an, mereka melihat jika kota Chang'an sekarang sedang merayakan sebuah festival lampion. Jadi di sana Li Bai memutuskan untuk meluangkan waktunya beristirahat menikmati festival itu juga. Tetapi sambil di sini Li Bai yang masih menyalahkan dirinya sendiri. Ling Yu pun bercerita kepada Li Bai kalau kehidupannya ini hampir sama seperti Li Bai, yang dimana ia ini bukan berasal dari kota Chang'e, tetapi dirinya juga mengalami penyerangan dari para penyihir, membuat kedua orang tuanya tewas dan dirinya pun memutuskan untuk pindah di kota Chang'an dan menikmati kehidupan barunya di sini. Namun di sini Li Bai tetap saja tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena Li Bai sangat tahu kalau dirinya ini orangnya egois banget. Dirinya hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan kedua orang tuanya. Li Bai sangat yakin walaupun dirinya telah membaca surat dari kedua orang tuanya, Li Bai belum tentu mau kembali ke desanya. Karena Li Bai yang sangat menikmati kota Chang'an membuat Li Bai enggan untuk kembali ke desanya yang sangat kecil dan juga membosankan. 也是人之常情，我也会留恋长安分舍，都没了，走得再远又如何？ Di saat itu Wan pun mencoba memberikan semangat kepada Li Bai kalau kemungkinan kedua orang tua Li Bai tidak akan tewas, yang dimana kemungkinan mereka hanya ditangkap saja oleh para penyihir tersebut karena kejadian seperti ini tidak hanya dialami oleh kota Li Bai saja. Li Bai mungkin bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dari Renji yang merupakan menteri kehakiman, karena kebetulan juga jika Renji ini merupakan orang yang memimpin ekspedisi untuk mencari tahu tentang penyerangan para penyihir ini. Li Bai yang mendengar itu pun dengan segera pergi ke tempat dari Menteri Kehakiman yaitu Renji. Singkat cerita Li Bai pun telah bertemu dengan Renji. Li Bai langsung meminta informasi mengenai pavilion rahasia yang menyimpan semua laporan mengenai penyerangan dari para penyihir tersebut kepada Renji. Renji sendiri yang melihat kedatangan Li Bai sangat kesal kepada Li Bai karena semua masalah yang disebabkan oleh Li Bai membuat dirinya kerepotan. Dan kebetulan juga Renji sekarang sedang mencatat semua tindakan kejahatan yang tadi siang Renji telah lakukan. Renji mengatakan kepada Li Bai kalau sebelumnya Li Bai telah mendapatkan kesempatan kedua dari sang ratu. Tapi entah mengapa Li Bai orangnya ini sangat keras kepala dan sulit sekali untuk bisa mengerti suatu hal, bahkan kesalahan dirinya sendiri. Renji mengatakan kalau Li Bai kemungkinan sekarang tidak akan selamat berhadapan melawan dirinya, karena di sini juga tidak adanya sang ratu yang akan menghentikan Renji. Dan setelah itu pun mereka berdua saling bertarung. Pertarungan mereka berdua berlangsung sangat sengit sampai mereka berdua mengalami luka di tubuh mereka masing-masing. Tetapi di saat itu pertarungan mereka dihentikan oleh Wan Er.
Dan juga di sini Wan telah membawa pesan dari Sang Maharani, yang dimana Sang Maharani telah memberikan izin kepada Li Bai untuk pergi ke pavilion rahasia untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai penyerangan dari para penyihir. Mendengar hal itu pun membuat Li Bai merasa lega, dan Renji pun mau tidak mau harus memberikan informasi tersebut kepada Li Bai karena telah diperintahkan oleh ratunya. Kemudian Renji bersama Wan membawa Li Bai ke pavilion rahasia mereka. Di sana Renji mulai memberikan penjelasan kepada Li Bai mengenai teknik para penyihir yang mereka gunakan untuk membawa orang lain, yang dimana teknik tersebut berkemungkinan merupakan teknik sihir pemindahan, bukan teknik sihir pelenyapan, melainkan mereka yang telah terkena teknik ini dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang tempat tersebut sendiri masih menjadi rahasia. Dan penyerangan para penyihir ini sendiri yang telah menculik para penduduk di kota berbeda telah terjadi pertama kali di kota Qianku, yang berkemungkinan jika teknik para penyihir tersebut berasal dari negara Jinting, yang teknik ini disebut dengan sihir alam mandala. Dan lalu Renji juga menunjukkan seluruh kota yang pernah mendapatkan penyerangan dari teknik sihir tersebut. Renji sangat yakin jika penyerangan ini merupakan penyerangan berkelompok, yang artinya lebih dari satu orang yang telah melakukan penyerangan ini ke tempat yang berbeda, karena skala penyerangan mereka yang sangat besar sampai satu kota. Namun di saat itu Li Bai merasa tidak asing dengan teknik sihir alam mandala ini, yang dimana teknik ini sendiri merupakan teknik yang dimiliki oleh keluarganya Liu Ying, yaitu sang penari gurun awan sebelumnya. Mendengar hal tersebut pun dengan segera Renji menyuruh kepada para pasukan istana Tiaji untuk menyelidiki Liu Ying. Tetapi setelah mereka sampai di sana, tiba-tiba saja Liu Ying sudah tidak ada di sana. Kabar tersebut pun langsung disampaikan oleh Renji melalui burung robot. Renji yang mendengar kabar ini semakin bingung apa yang sedang terjadi. Kenapa Liu Ying ada sangkut pautnya dengan masalah ini? Renji pun khawatir jika Liu Ying sengaja kabur karena kemungkinan kota Chang'an ini menjadi kota selanjutnya dari penargetkan para penyihir. Untuk memastikannya, Li Bai bersama Renji mencoba mencari tahu melalui peta yang telah mengalami penyerangan dari para penyihir tersebut. Di sana Liu Bai mendapatkan sebuah petunjuk yang dimana di antara kota-kota tersebut ada Gunung Tianmeng, Gunung Jinting, penghunian Sichuan, Gunung Lu, Tahtoa, dan juga kota Baiqi. Yang anehnya semua kota tersebut pernah menjadi bahan puisiannya Liu Bai. Artinya sang penyihir ini telah mengenali Liu Bai dan menggunakan puisi Liu Bai sebagai rencana mereka untuk melakukan penyerangan. Tetapi di sini anehnya Liu Bai tidak pernah menggunakan kota gurun awannya sebagai puisian. Dan kenapa kota gurun awan malah diserang oleh para penyihir tersebut? Tetapi di saat itu Wan juga mengetahui tentang puisi ini yang sebelumnya pernah ia baca di sebuah buku yang terkenal yang disebut dengan buku puisi Qinglian, yang kemungkinan buku puisi Qinglian ini merupakan salinan dari buku puisi Li Bai. Li Bai pun meminta kepada Wan untuk menyebutkan puisi yang berada di dalam buku itu mengenai puisi-puisi dari kota-kota yang telah dihancurkan oleh para penyihir ini, yang dimana kelanjutan puisi tersebut sendiri berada di gerbang dari kota Chang'an. Mendengar hal tersebut pun membuat Renji dan juga Liu Bai sadar jika penyerangan selanjutnya akan terjadi di depan dari kota Chang'an ini. 是青莲诗集，还是写过？你忘了？我未曾给岁月城做过诗啊。金樽清酒斗十千，揽明月。那再下一首呢？华一星撞丝飞，遇上去水流觞。 Dan ternyata benar di saat itu terlihat adanya Liu Ying yang telah berada di sana, dan tampak Liu Ying ini mengeluarkan sebuah kristal hijau, yang tampaknya kristal hijau ini merupakan metode pemanggilan dari badai hijau sebelumnya untuk menculik semua para penduduk yang berada di kota Chang'an. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Li Bai dan juga Wan yang akan pergi ke gerbang Zucie, sedangkan Renji dan juga Yuan Fang akan pergi ke balai cuaci untuk melihat kondisi di antara dua tempat ini, karena dua tempat ini merupakan tempat yang berkemungkinan akan terjadi penyerangan dari para penyihir.
Setelah mereka pergi ke tempat mereka masing-masing, mereka memulai pemeriksaan. Tidak lama setelah mereka melakukan pemeriksaan, penyerangan dari para penyihir itu pun telah dimulai. Dengan penyerangan itu yang dimulai dari bala cuancing, salah satu warga di sana telah berubah menjadi kaca. Hal itu telah dilihat oleh Reggie. Reggie pun dengan segera memberikan tanda berupa kembang api. Sedangkan di tempat Li Bai dan juga Wan mereka juga sudah melihat adanya penyerangan dengan mereka melihat adanya sebuah burung yang telah berubah menjadi kaca. Dan tidak lama kemudian mereka melihat adanya tanda dari Reggie yang berupa kembang api. Dengan segera Li Bai bersama Wan pun pergi ke sana. Setelah mereka sampai di balai kota Cuci atau lebih tepatnya di dalam gedung puisi, mereka di sana melihat adanya sebuah monster kupu-kupu raksasa yang bentuknya kristal. Monster kupu-kupu raksasa tersebut mengeluarkan sebuah serangan berupa kristal hijau juga, dan serangan kristal hijau itu membuat apapun yang terkenanya berubah menjadi kaca. Reggie yang berada di luar dari gedung puisi juga melihat adanya kristal kupu-kupu raksasa juga yang juga menyerang para penduduk yang setiap terkena kristal itu membuat mereka berubah menjadi kaca. Li Bai bersama Wan pun langsung maju menyerang kupu-kupu raksasa tersebut. Reggie bersama Jenderal Yuan Feng ataupun Jenderal Nana juga ikut maju menyerang kupu kristal yang berada di luar. Tetapi sayangnya serangan mereka tidak terlalu berpengaruh kepada kristal itu karena kupu-kupu raksasa yang dapat memperbaiki dirinya sendiri setelah mengalami serangan. Kembali kepada Li Bai dan juga Wan mereka berdua masih bekerja sama untuk melawan kupu-kupu raksasa itu. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun telah berhasil menghancurkan inti kristal dari kupu-kupu raksasa tersebut. Yang tak disangka di dalam kristal itu ternyata adanya Liu Yun, yaitu penari yang sebelumnya yang diduga sebagai anggota dari para pasukan penyihir. Yang ternyata benar jika Liu Yun sekarang ikut terlibat dalam penyerangan penyihir ini. Tetapi di sini terlihat jika Liu Yun sepertinya mengalami kesakitan akibat penggunaan kekuatan dari monster kristal kupu-kupu. Seketika Li Bai teringat dengan perkataan Ling Yu sebelumnya, yang dimana Liu Yun ini merupakan seorang penari jalanan dari desa Gurun Awan yang pergi ke kota Chang'an untuk mencari nafkah, dan kebetulan sebelumnya Liu Yun diundang dalam pesta puisi untuk ikut meriahkan pesta itu. Dan di saat itu juga Li Bai mendengar suara dari Liu Yun yang seperti orang kesakitan. Melihat hal ini membuat Li Bai sadar jika Liu Yun bukan dalang dibalik dari penyerangan ini, tetapi Liu Yun dikendalikan oleh pihak penyihir. Inti kristal kupu-kupu itu kembali menutup untuk mengurung Liu Yun. Dengan segera Li Bai mencoba menyelamatkan Liu Yun dengan menghancurkan kristal itu menggunakan pedangnya. Li Bai mencoba untuk menahan kekuatannya agar tidak melukai Liu Yun. Sampai pada akhirnya Li Bai pun telah berhasil mengeluarkan Liu Yun dari dalam kristal itu dan juga menghancurkan monster kristal kupu-kupu. Setelah Li Bai berhasil menyelamatkan Liu, Li Bai pun melihat kondisi Liu yang sekarang berada di kondisi yang sangat lemah. Liu tidak lama kemudian tersadarkan diri dengan suara yang pelan, menahan rasa sakit akibat menggunakan kristal monster tadi. Liu menyampaikan kepada Li Bai kalau dirinya sebenarnya tidak berniat untuk mencelakakan mereka semua, tetapi akibat nyawa dari seluruh klannya yang berada di genggaman dari para pihak penyihir membuat Liu tidak memiliki pilihan lain untuk menerima pekerjaan ini, yaitu mengikuti penyerangan yang telah dipersiapkan oleh para pihak penyihir. Li Bai bertanya kepada Liu siapa orang yang telah memanfaatkan Liu, tetapi sayangnya setelah itu Liu menghilang menjadi butiran kupu-kupu, membuat Li Bai tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Liu. Li Bai pun sangat marah setelah mengetahui jika Liu ini merupakan suruhan dari orang lain, artinya ada orang lain yang telah menggunakan anak kecil sebagai sebuah prajurit penyerangan.
是谁逼你的？ 我想要害任何人。 Hal ini membuat Li Bai berpikir siapa orang yang telah membuat rencana ini. Sepengetahuan yang telah mereka cari tahu jika orang yang melakukan penyerangan ini adalah orang yang telah mengenali dirinya. Karena waktu penyerangan ini sesuai dengan puisi yang telah dibuat oleh Li Bai. Dan setiap puisi yang dibuat oleh Li Bai pastinya telah dibaca oleh orang itu. Dan di sini Li Bai ingin mencari tahu siapa orang yang gemar membaca puisinya. Serta di sini Li Bai mendapatkan sebuah petunjuk yang sangat besar mengenai puisi dari kota Suiyu, karena puisi dari kota Suiyu merupakan puisi yang secara pribadi Li Bai buat sendiri untuk dirinya sendiri. Tetapi entah kenapa sang pelaku dari penyerangan ini mengetahui puisi tersebut. Dan di saat itu Li Bai teringat kalau ada hal yang mencurigakan dari Ling Yun, yang dimana Ling Yun ini merupakan orang yang sebelumnya telah mengundang Li Bai dalam acara pesta puisi. Dan Ling Yun ini merupakan orang yang sangat gemar dengan puisinya Li Bai. Jadinya Li Bai pun menaruh kecurigaan yang sangat besar kepada Ling Hu. Benar saja dugaan dari Li Bai, Ling Hu sendiri sekarang berada di atas sebuah gedung yang ternyata sedang memimpin para pasukan kupu-kupu kristal untuk melakukan penyerangan. Dan di saat itu tampak Ling Hu yang mengeluarkan kalungnya. Kalung itu membuat sebuah badai berwarna hijau sama seperti kejadian yang berada di kota Suiyu. Badai hijau itu merupakan badai yang telah menculik seluruh anggota keluarganya Li Bai. 是没有血，还是血？以诗相属，寄情。天上去。 以你我之力，无可阻挡。 Li Bai bersama Wan Er melihat penyerangan berskala besar telah terjadi kepada kota Chang'an. Wan Er memberitahu kepada Li Bai mereka tidak akan bisa menghentikan penyerangan ini karena penyerangan ini yang bersangkut kepada satu kota. Mereka berdua tidak akan bisa menghentikan penyerangan ini. Wan Er menyarankan kepada Li Bai untuk kembali ke Kaisaran Tianji melaporkan hal ini kepada sang ratu. Namun Li Bai mengatakan kalau dirinya akan berhadapan melawan Ling Hu terlebih dahulu. Li Bai menyuruh kepada Wan Er untuk pergi ke istana Taiji duluan melaporkan hal ini kepada sang ratu. Li Bai pergi ke tempat Ling Hu menggunakan bebatuan puing-puing yang terangkat oleh badai hijau tersebut. Sampai pada akhirnya Li Bai pun telah sampai di tempat Ling Hu. Setelah Li Bai sampai ke tempat Ling Hu tampak begitu gembira melihat Li Bai, mengatakan kepada Li Bai jika semua ini merupakan hadiah yang ia persiapkan untuk Li Bai. Li Bai pun kebingungan kenapa Ling Hu melakukan hal ini. Ia bertanya kepada Ling Hu alasan apa yang membuat Ling Hu melakukan hal yang sangat kejam seperti ini, yaitu menggunakan anak kecil sebagai pasukan dan juga menyerang kedua orang tuanya serta orang-orang yang tidak bersalah lainnya. Ling Hu mengatakan kalau dirinya melakukan hal ini karena sesuai karangan puisi buatan Li Bai mengenai kekacauan dunia yang disebabkan oleh manusia. Jadinya Ling Hu melakukan pembersihan ini sesuai dengan puisinya Li Bai agar bisa mendapatkan keindahan immortal yang sebenarnya. Li Bai yang mendengar itu pun sadar jika Ling Hu ini merupakan orang gila yang terobsesi dengan puisi buatannya. Padahal puisi merupakan karangan sastra yang tidak bisa diimplementasikan di dunia nyata seperti ini. Bisa dibilang Li Bai ini merupakan orang gila psikopat.白凶因何发怒？只有取其精华之，如何是害？你为何要这么做？利用这些智头，何乐不为？白兄，你的才华，我做这些。 Ling Hu mengatakan sekali lagi kalau ini merupakan hadiah untuk Li Bai sebagai orang yang sangat kagum kepada Li Bai. Li Bai tentu saja tidak suka dengan perbuatannya Ling Hu. Li Bai pun menusukkan pedangnya tepat ke arah dari dadanya Ling Hu. Setelah itu Li Bai menyuruh kepada Ling Hu untuk mengembalikan keadaan seperti semula.
Ling Hu menuruti perkataan Li Bai. Dengan di sini Ling Hu membawa Li Bai ke dunia dari badai awan hijau ini. Bersama di sini Ling Hu yang ikut bersama Li Bai. Setelah Li Bai memasuki dunia awan hijau tersebut, Li Bai berpindah ke dimensi lain. Yang tampak dimensi itu tampak misterius karena di sana terdapat banyak orang-orang yang berlalu lalang pergi ke sebuah kuil. Dan di saat itu Li Bai tiba-tiba saja melihat adanya Ling Hu. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Li Bai yang telah berada di dunia awan hijau, ataupun di sini disebutnya dengan dunia alam ilusi, yang dimana dunia ini merupakan dunia ilusi buatan dari Ling Hu. Ling Hu bertanya kepada Li Bai apakah Li Bai menyukai dunia alam ilusi miliknya ini. Li Bai mengatakan dengan marah dirinya merasa jijik dengan dunia ilusi buatan Ling Hu, sampai membuat bulu kuduknya merinding. Lalu Li Bai pun maju menyerang Ling Hu. Berpindah ke tempat Wan Er sekarang, Wan Er sekarang telah bertemu dengan Ratu Taiji. Wan Er melaporkan kepada Ratu Taiji kalau Li Bai telah masuk ke dalam alam ilusi buatannya Ling Hu. Sang Ratu Taiji yang mendengar itu pun merasa beruntung karena alam ilusi ini tidak bisa mereka hancurkan dari luar. Mereka di sini harus berharap kepada Li Bai bisa memenangkan pertarungannya melawan Ling Hu. Jika Li Bai tidak bisa, maka dirinya sendiri yang akan menghancurkan alam ilusi ini, tetapi dengan bayarannya sangat mahal, yaitu mengorbankan dirinya sendiri dan juga seluruh kota Chang'an. Sang ratu menyuruh kepada Wan Er untuk membantu Reggie mengevakuasi para penduduk untuk mendekati wilayah dari istana Taiji, karena wilayah istana Taiji akan dilindungi oleh sang ratu. Dengan di sini sang ratu menggunakan formasi semesta Qingyuan, yaitu sebuah formasi perlindungan, mencegah alam ilusi ini bisa masuk ke dalam tempat wilayah kekaisaran Taiji, tetapi pelindungan ini hanya akan bertahan selama 2 jam. Dan jika dalam waktu 2 jam Li Bai tidak bisa mengalahkan Ling Hu, maka dirinya akan meledakkan seluruh kota Chang'an agar alam ilusi ini beserta Ling Hu bisa dimusnahkan. Karena jika tidak, maka alam ilusi akan bisa menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Kembali dalam pertarungan Li Bai melawan Ling Hu, Ling Hu memberitahu alasan sebenarnya kenapa dirinya membuat alam ilusi ini, yang dimana alam ilusi ini dibuat oleh Li Bai untuk membuat seluruh orang hidup dengan damai, dengan dunia immortal, membuat mereka akan hidup kekal, tidak ada kematian yang bisa menakuti mereka. Tetapi Li Bai yang mendengar itu menganggap kehidupan ini hanyalah sebuah penjara. Li Bai yang tidak setuju dengan pendapat Ling Hu pun bertarung melawan Ling Hu, yang di sini pertarungannya akan menjadi pertarungan Ling Hu melawan dewa. Karena dunia ini merupakan dunia milik Ling Hu, maka Ling Hu bisa melakukan apapun di dunia ini. Dalam pertarungan itu, Ling Hu sama sekali tidak melawan Li Bai. Ia justru mempermainkan Li Bai di dalam sana. Sambil di sini Ling Hu berusaha untuk membujuk Li Bai untuk mau bekerja sama dengan dirinya. Ling Hu membuat puisi yang ia mau, sedangkan dirinya akan mewujudkan puisi itu ke dalam dunia ilusi ini. Maka mereka berdua bisa membuat dunia yang indah. Li Bai tetap saja tidak setuju dengan hal tersebut. Li Bai tidak setuju dengan ide dari Ling Hu yang menggunakan orang lain untuk menjadi pemandangannya. Ling Hu merasa kecewa kepada Li Bai karena telah menolak tawarannya. Karena di sini dirinya tidak bisa membuat Li Bai berubah pikiran, maka di sini Ling Hu berniat untuk menjadikan Li Bai sebagai pajangannya saja di dunia ilusi miliknya, sama seperti semua orang yang berada di dunia ilusi ini.
Di Kekaisaran Taiji sekarang, Sang Ratu Taiji berusaha sangat keras untuk melindungi seluruh rakyatnya menggunakan kekuatannya. Ia memanfaatkan kekuatan miliknya untuk membuat dinding pelindung pada Kaisar Taiji, melindungi orang-orang yang telah mengungsi di dalam Kaisar Taiji ini. Ling Hu yang sekarang sedang menyusun dunianya sendiri dengan mengambil kota Chang'an ternyata sekarang mendapatkan masalah yang dimana sekarang dirinya kehabisan ruangan, membuat dirinya kesulitan untuk bisa memasukkan seluruh kota Chang'an. Dan di sini Ling Hu mau tidak mau harus memusnahkan koleksinya yang lain untuk bisa memasukkan kota Chang'an ke dalam koleksinya. Dan di sini Ling Hu memilih untuk memusnahkan dunianya milik Li Bai, mungkin sebagai bentuk tanda kecewa Ling Hu kepada Li Bai juga. Kemudian pun terlihat Li Bai yang sekarang berada di dunia dari koleksinya kota Suiyou yang merupakan tempat kelahiran Li Bai. Di dalam sana ternyata juga ada Li Bai yang telah muncul di kota Suiyou itu. Tetapi di sini anehnya Li Bai tidak bisa menyentuh kedua orang tuanya ataupun berbicara dengan mereka. Seakan-akan di sini Li Bai tidak satu dimensi dengan mereka. 脏了总得收拾啊！你铺床做什么？我不走了，娘。 Pada saat itu Li Bai melihat kalau kedua orang tuanya sekarang sedang merindukan dirinya. Yang tampak di sini ibunya Li Bai yang lebih merindukan Li Bai. Setiap hari ibunya Li Bai membersihkan tempat tidur Li Bai untuk jaga-jaga jika Li Bai akan pulang. Tetapi setelah beberapa hari dan juga beberapa bulan Li Bai tidak pernah pulang. Tetapi ibunya tetap saja membersihkan tempat tidur dari Li Bai untuk jaga-jaga jika Li Bai akan pulang. Ayahnya Li Bai memberitahu kepada ibunya Li Bai kemungkinan Li Bai tidak akan pernah pulang karena dirinya sudah nyaman dengan dunianya sendiri, yaitu dunia yang penuh akan puisi dan juga reputasi. Mungkin juga sekarang Li Bai hidup lebih bahagia tanpa bersama mereka berdua. Li Bai yang mendengar perkataan itu pun membuat dirinya sangat sedih. Dirinya berusaha menyampaikan kepada kedua orang tuanya kalau sekarang ia sangat rindu kepada mereka berdua dan sangat ingin sekali bisa memeluk mereka berdua sekarang. Tetapi sayangnya perkataan Li Bai tidak bisa didengarkan oleh mereka berdua. Li Bai pun sangat menyesal atas perbuatan sebelumnya yang telah mengabaikan kehidupan keluarganya. Li Bai sangat ingin sekali kembali ke masa lalu dan mengulang seluruh kehidupannya dengan menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Tetapi sayangnya karena Ling Hu sebelumnya telah berniat untuk menghapus dunia dari kota Suiyou, maka setelah itu kota Suiyou dalam waktu yang sekejap langsung hancur bersama di sini dengan kedua orang tuanya Li Bai. Li Bai yang melihat ini pun tidak bisa menahan rasa tangisnya. Dirinya sekarang hanya bisa melihat kedua orang tuanya menghilang begitu saja tanpa Li Bai bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka berdua. Di saat dunia tempat tinggal hancur, Li Bai melihat juga ternyata selama ini ibunya Li Bai telah mengoleksi seluruh puisi buatan Li Bai sebagai bentuk rasa rindu dari ibunya Li Bai kepada Li Bai. Hal ini sekali lagi membuat Li Bai merasa menyesal atas tindakan egois yang telah ia lakukan kepada kedua orang tuanya. 我只要你们回来，不去，不，哪儿也不去，就留在这儿。娘，母亲真惨。这都是我和你爹。别闹，别闹！走，走了就别回来。 Setelah wilayah dari kota Suiyou menghilang, Li Bai pun terjatuh ke dalam ruangan kekosongan. Yang sebentar lagi Li Bai akan ikut terhapus karena telah dihapus oleh Ling Hu sebelumnya. Di saat itu Li Bai teringat dengan kenangan masa lalunya bersama kedua orang tuanya waktu melihat festival kembang api. Di sana Li Bai tampak begitu gembira merayakan festival kembang api itu bersama kedua orang tuanya. Sampai-sampai di saat itu Li Bai membuat sebuah puisi dari bentuk kembang api yang indah dan juga keramaian yang berada di sana. Di saat Li Bai yang sebentar lagi akan menghilang, di saat itu Li Bai melihat kekuatan kehidupan dari seluruh warga kota Suiyou dan juga kedua orang tuanya yang telah dimusnahkan oleh Ling Hu sebelumnya, membuat kekuatan kehidupan mereka yang tersisa masuk ke dalam tubuhnya Li Bai. Seketika tubuh Li Bai juga ikut berubah menjadi warna emas dan Li Bai pun terangkat dari sana. Li Bai melihat kedua orang tuanya juga berniat untuk menghampiri mereka berdua, tetapi sayangnya Li Bai
malah terangkat kembali dari dunia kekosongan ini. Dengan di sini Li Bai yang berubah juga, bentuknya gokil banget cuy. Dengan adanya ukiran-ukiran emas dan juga kayak armor emas gitu. Yang di sini perubahannya merupakan perubahannya sama seperti Ling Hu, yaitu perubahan dewa dari dunia ilusi ini. Di lain sisi, sang ratu sekarang sudah mulai kewalahan melindungi kekaisaran Taiji. Kekuatannya juga sudah hampir habis. Tetapi sayangnya sekarang mereka masih belum bisa melihat tanda-tanda dari Li Bai yang telah berhasil mengalahkan Ling Hu. Artinya sekarang pun sang ratu akan menggunakan cara terakhir, yaitu dengan menghancurkan kota Chang'an beserta seluruh isinya. Artinya mereka di sini semua akan tewas untuk melindungi seluruh dunia. Sebagai bentuk salam perpisahan dengan Wan Er, sang ratu mengucapkan terima kasih kepada Wan Er karena telah menemani dirinya selama ini. Di saat sang ratu ingin mengumpulkan kekuatannya membuat sebuah ledakan yang besar, tiba-tiba saja mereka mendengar puisi dari Li Bai. Yang puisi tersebut berbunyi seperti ini. Bulan cerah terpantul di sungai, bagaikan cermin yang terbang ke langit. Awan membumbung membentuk hayalan, meskipun aku telah meninggalkan kampung halaman, aku tetap selalu merindukannya. Mohon maaf karena Mimin gak pandai dalam baca puisi, jadinya malah kayak kebaca pantun. Ya mohon maaf ya. Dan setelah Li Bai menyelesaikan puisinya, Li Bai pun keluar dari alam kekosongan, bertemu kembali dengan Ling Hu. Li Bai mengatakan kepada Ling Hu kalau Ling Hu tidak pantas untuk memiliki alam ilusi maha indah ini. Lalu pertarungan Li Bai melawan Ling Hu pun kembali berlanjut. Tetapi dalam pertarungan ini bukanlah pertarungan secara intens beradu pedang, karena hanya beradu beberapa jurus saja. Dan di saat akhir-akhir dalam pertarungan itu, Li Bai mengatakan kepada Ling Hu sebuah pesannya sangat penting bagi Ling Hu, yang dimana kunci keindahan dari sebuah puisi adalah tentang mengenai jiwa manusia, dan hal tersebut sekarang yang tidak dimiliki oleh Ling Hu. Setelah itu pun Li Bai menusukkan pedangnya menembus pedangnya Ling Hu sampai membuat Ling Hu pun masuk ke dalam dunianya Li Bai. Dan di sini Ling Hu mengucapkan terima kasih atas saran yang telah diberikan Li Bai tadi. Tetapi dengan segera Li Bai menghabisi nyawanya Ling Hu dengan menebas kepalanya Ling Hu. 吞并八荒，还是只山高水远。执迷不悟的人是你，离开之前，之景皆无。若非人间，还是你做到了。 Setelah Li Bai berhasil mengalahkan Ling Hu, dunia yang sebelumnya telah diambil oleh Ling Hu kini telah kembali ke tempat asalnya. Kota Chang'an secara perlahan kini juga telah muncul kembali. Dan kemudian pun diperlihatkan Li Bai yang terjatuh dari atas udara, dengan sekarang bentuk Li Bai yang kembali menjadi normal. Karena juga perubahan dewa tadi merupakan perubahan dari dunia ilusi, maka bentuknya hanya bisa digunakan di dunia ilusi, tidak di dunia fana. Dan di sini karena Ling Hu telah tewas, maka semua ilusi yang dibuat oleh Ling Hu kini telah kembali normal, termasuk kota Suiyu yang telah dimusnahkan oleh Ling Hu sebelumnya. Sekarang kota itu telah kembali ke dunia asal, serta kedua orang tuanya Li Bai. Artinya kedua orang tuanya Li Bai yang sebelumnya telah tewas kini telah kembali hidup, karena memang dari awal itu hanya ilusi saja. Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Honor of King Chapter of Glory telah berhasil
berhasil kita tamatkan. Jadi ada 4 episode saja untuk serial Donghua ini, atau lebih tepatnya ini tuh kayak serial Donghua tetapi sesuai dengan karakternya masing-masing. Kan Honor of King ini merupakan sebuah game MOBA yang di dalam gamenya terdapat banyak karakter, dan di sini ada beberapa karakter yang mendapatkan filmnya, tetapi hanya mendapatkan 4 episode saja. Dan di sini Li Bai merupakan salah satu dari karakter tersebut. Selanjutnya cerita dari Honor of King kita akan membahas tentang karakter yang bernama Kain, tetapi masih belum tahu juga kapan jam tayangnya, jadi mohon ditunggu aja. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!